Selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman lainnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah penelitian ini, yang dimana penelitian ini berjudul Pentingnya Penerapan Sistem Keamanan Cyber dalam Transformasi Digital, yang dimana kami buat penelitian ini untuk memenuhi penilaian pada UAS dari pembelajaran Informasi Sistem Security pada semester 4 dari Prodi Sistem Informasi. Sebelum jauh ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Darmawan dengan NIM 230030414. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Arjun Pratama Yoga dengan NIM 230030428. Perkenalkan, nama saya Madi Gandhi Primana Putra dengan NIM 230030352. Dan perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Randrawastia dengan nomor NIM 230030388. Pada abstrak ini menjelaskan tentangnya seiringnya peningkatan ketergantungan pada teknologi digital, keamanan cyber sistem informasi menjadi isu yang krusial, yang dimana ancaman seperti serangan cyber, kebocoran data, dan penyalahgunaan sistem menurut solusi yang inovatif dan tangguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan serta solusi terkini dalam menjaga keamanan sistem, terutama dalam perlindungan data organisasi dan pemanfaatan teknologi. Metode yang kami gunakan adalah System Literature Review atau disingkat dengan SLR terhadap jurnal ilmiah terbitan pada tahun 2022 hingga 2024, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan bagi pengembangan strategi keamanan sistem yang efektif dan adaptif. Nah, yang dimana agenda presentasi kami kali ini itu ada 5. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada state of the art, ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada sebuah kesimpulan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan teman saya. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Arjun Pratama Yoga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian pada latar belakang. Nah, di tengah transformasi digital yang berkembang sangat pesat ini, isu keamanan sistem informasi menjadi salah satu prioritas utama bagi individu maupun organisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif telah meningkatkan volume serta nilai data yang disimpan secara daring, sehingga menjadikannya rentan terhadap berbagai risiko keamanan. Serangan cyber, kebocoran informasi, hingga akses ilegal terhadap sistem dapat menimbulkan dampak yang merugikan, mulai dari kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, hingga terganggunya operasional bisnis secara keseluruhan. Baik, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya itu ada tantangan keamanan sistem. Keamanan sistem tidak lagi dapat dipandang semata-mata dari sisi teknis yang berfokus pada pelindungan perangkat keras dan lunak, melainkan juga harus mencakup aspek kebijakan organisasi, prosedur kerja, serta penerapan kontrol yang efektif. Nah, bagian-bagian unsur penting itu seperti kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi harus dijaga melalui pendekatan menyeluruh dan berlapis. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya penerapan strategi keamanan yang menyatukan antara teknologi modern dan manajemen risiko yang matang, yang berguna menangkal berbagai bentuk ancaman. Oke, bisa selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penelitian terkini. Sukma et al. Tahun 2023. Penelitian ini membahas kajian-kajian terbaru dalam bidang keamanan sistem informasi, menunjukkan peningkatan urgensi dalam mengatasi tantangan kompleks yang muncul seiring berkembang pesatnya digitalisasi. Sukma et al. Di tahun 2023 melalui pendekatan sistematik literatur review atau SLR terhadap 100 jurnal ilmiah terbitan tahun 2019 hingga 2023
mengidentifikasi berbagai masalah utama seperti kebocoran data, manajemen data yang tidak terstruktur, rendahnya kesadaran terhadap keamanan, serta keterbatasan pemantauan secara real-time. Nah, penelitian ini juga merangkum praktik-praktik yang terbaik yang diterapkan oleh berbagai organisasi, seperti penggunaan firewall yang canggih, penguatan sistem aplikasi yang sudah ada, dan pelaksanaan audit keamanan secara berkala. Oke, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dampak pandemi COVID-19. Studi lain yang dilakukan pada tahun 2025 menyoroti perubahan landscape keamanan pasca pandemi COVID-19, di mana percepatan transformasi digital turut memperluas permukaan serangan cyber. Peningkatan ketergantungan terhadap layanan digital mengakibatkan munculnya berbagai celah keamanan baru yang belum banyak terdeteksi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi kini memerlukan pendekatan yang dinamis, tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan teknologi dan ancaman cyber yang terus berkembang. Berikutnya, metode Systematic Literature Review atau singkat SLR. Penelitian dalam bidang keamanan sistem informasi banyak memanfaatkan berbagai pendekatan metodologis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait tantangan, solusi, serta tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman digital. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah Systematic Literature Review atau disingkat SLR, yang menawarkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam penganalisis literatur ilmiah. Tahapan SLR mencakup perumusan research questions yang secara khusus membahas permasalahan serta alternatif solusi di ranah keamanan sistem informasi, dilanjutkan dengan pencarian artikel ilmiah dan dari database bereputasi seperti ScienceDirect dan IEE Explore. Next, metode indeks kami. Dan metode SRR, banyak penelitian juga menggunakan pendekatan survei berbasis indeks keamanan informasi atau indeks kami, terutama dalam studi-studi yang berfokus pada sektor pendidikan dan organisasi publik. Kumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode wawancara langsung, pengisian kuesioner indeks kami oleh tim representatif dari institusi, dan dokumentasi kebijakan internal. Hasil survei kemudian dianalisis dengan mengacu pada elemen-elemen penilaian dalam indeks kami yang didasarkan pada standar SNI, ISO atau IEC 27001. Dinamika ancaman cyber pasca pandemi. Percepatan transformasi digital yang terjadi selama dan setelah masa pandemi COVID-19 atau disebut COVID-19 telah tidak langsung membuka celah baru terhadap risiko dan ancaman cyber di berbagai sektor vital, terutama di bidang kesehatan dan layanan keuangan. Peningkatan serangan seperti phishing, malware, ransomware, dan distributed denial of service atau disebut DDoS tercatat signifikan dalam laporan beberapa penelitian mutakhir. Strategi yang terbukti mampu menurunkan tingkat risiko mencakup penerapan multifaktor authentication atau disebut MFA, enkripsi end-to-end, program edukasi kesadaran keamanan atau security awareness training, serta pemantauan aktivitas secara real-time. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang terjadi di perguruan tinggi di Banyuwangi. Sebuah studi evaluatif terhadap 2 perguruan tinggi swasta di wilayah Banyuwangi menunjukkan bahwa hasil yang kontras dalam penerapan keamanan informasi yang diukur menggunakan indeks keamanan informasi dari versi 5.0. Perguruan tinggi A berhasil memperoleh skor 713 yang mengindikasikan kategorinya itu cukup baik dan dinilai layak. Untuk proses sertifikasi ISO atau IEC 27001,
Skor tinggi ini diperoleh berkat tata kelola informasi yang komprehensif dan sistem perlindungan data pribadi yang sudah berjalan optimal. Sebaliknya, perguruan tinggi B hanya mencapai skor 321 yang termasuk dalam kategori tidak layak, yang mencerminkan kondisi keamanan informasi yang sangat masih mendasar. Selanjutnya ada evaluasi keamanan cloud di UIN Sunan Kalijaga. Studi yang dilakukan di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengevaluasi tingkat keamanan layanan berbasis cloud dengan menggunakan indeks kami versi 4.2. Berdasarkan hasil analisisnya, aspek perlindungan terhadap data pribadi memperoleh skor sebesar 67%, yang menandakan bahwa upaya pengamanan data individu sudah cukup baik. Namun, skor pada pengamanan pihak ketiga hanya mencapai 49% dan aspek pengamanan layanan cloud secara keseluruhan bahkan lebih rendah, yaitu sekitar 33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam pengelolaan risiko yang timbul akibat keterlibatan penyedia layanan eksternal. Nah, sekarang ada temuan utamanya. Dari berbagai penelitian yang telah kami analisis, dapat disimpulkan bahwa ancaman cyber ini mengalami peningkatan kompleksitas yang besar setelah pasca pandemi. Dengan munculnya berbagai celah keamanan baru, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam tingkat kematangan keamanan antar institusi. Seperti yang terlihat dari perbandingan tadi, terdapat pada skor 713 dengan skor 321 pada perguruan tinggi Banyuwangi. Evaluasi berkala menggunakan standar seperti indeks kami terbukti penting untuk mengukur kesiapan organisasi dan keamanan layanan cloud masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus. Baik, terima kasih. Nah, izin ini adalah bukti turnitin dari sebuah penelitian yang kami buat dengan bantuan beberapa artikel seperti dari Google Scholar dan dari Garuda. Ini bukti dari 7% Smidata, 7% Internet Source, dan 4% Publication, 1% dari Student Paper. Selanjutnya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan penelitian ini. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah keamanan sistem informasi merupakan aspek krusial dalam mendukung kelangsungan dan keterlanjutan transformasi digital, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, keuangan, dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa peningkatan permukaan serangan yang tidak hanya berasal dari kelemahan teknis sistem, tetapi juga dari faktor manusia dan kebijakan internal organisasi. Melalui pendekatan metodologi seperti System Lecture Review atau SLR, indeks kami, Multiple Direction Analysis, serta panduan dari Prisma, penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan serta solusi keamanan sistem yang relevan dan kontekstual. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih.